Anda kembali di Interupsi bersama saya. Dakwaan jasa benar, cacat formil dan juga tidak cermat. Jadi gini, mungkin saya mengomentarinya gini, saya nggak mau bicara cermat tidak cermat, karena kenyataannya majelis sudah menyatakan itu. Tapi memang sekarang ini kan kita sedang mengalami masa transisi dari KUHP dan KUHP lama ke KUHP dan KUHP baru. Ini dua undang-undang sekaligus, sehingga banyak juga penegak hukum ini tidak memahami secara jernih ya bagaimana aturan-aturan peralihannya, bagaimana konsekuensi. Di samping juga banyak hukum acara yang baru. Gitu. Jadi lagi dan sebenarnya kemarin juga di Praper kejadian juga tuh ya yang di selatan gitu ya. Ada kesalahan penggunaan KUHP lama KUHP baru dan di sini terjadi lagi, jadi lebih kurang ada sebuah delik namanya delik penghinaan. Itu di undang-undang lama tuh diatur di pasal 310. Di undang-undang baru diatur di 433. Permasalahannya menurut asas lex favoreo, maka harus memilih mana yang paling menguntungkan terdakwa. Setelah itu yang digunakan. Nah ini dua-duanya dipakai di dalam sebuah dakwaan. Tentunya kan akhirnya menimbulkan ambiguitas dan bisa membuat pemeriksaan pun menjadi sulit ya, karena memang ada perbedaan dari jenis pidana dendanya ya di situ. Sementara harusnya yang paling meringankan. Nah, karena kenyataannya seperti itu, maka majelis menyatakan ini dakwaan tidak cermat dan terhadap itu ada dua konsekuensi. Pertama, kalau jaksa merasa keberatan bisa banding ke pengadilan tinggi, tapi kalau jaksa merasa memang ini sebuah kekeliruan, maka bisa langsung dikoreksi untuk kemudian nanti didaftarkan kembali. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang biasa dan ini merupakan koreksi yang bagus dari teman-teman advokat ya. Itulah tugas advokat ya. Termasuk kemarin di pra juga itulah tugas advokat ya. Saya pun sering kan dalam posisi mendampingi terdakwa gitu ya. Kebetulan sekarang mendampingi saksi korban, tapi bagaimanapun kita harus menghormati peran-peran semua penegak hukum. Karena jangan sampai penegakan itu sesat atau bahkan jauh dari misi keadilan itu sendiri. Jadi buat saya ini bagus-bagus saja sebagai sebuah koreksi ya. Tinggal kedepannya kita tunggu seperti apa. Jadi seharusnya para advokat menanggapi hal yang tadi Anda jelaskan seperti apa, Bang Rifai? Ya kalau dari teman-teman advokat ya pasif lah, karena beliau kan sudah berhasil men-challenge itu dakwaan, melahirkan putusan sela ya, dan memenangkan argumen yang beliau sampaikan, itu betul. Perkara ini berhenti. Nah sekarang tinggal berikutnya adalah kalau mau keberatan dia banding, ya termasuk juga bisa si advokat, saya mau banding, udah menang mau ngapain banding kan gitu ya. Nah tapi misalnya kalau ternyata si jaksa memilih, udah saya perbaiki daftarkan kembali, ya berarti juga tetap harus kembali menghadapinya, karena setelah itu jaksa harus mendaftarkan kembali di nomor perkara baru, dibacakan dakwaan baru lagi, mulai lagi dari awal semuanya sidang. Kalau dari teman-teman PH tentunya akan siap lagi menghadapi di ronde keduanya, gitu ya. Kalau dari pengamatan Anda, apakah jaksa akan melakukan itu? Ya menurut saya harus ditindaklanjuti ya, dan kalau saya kembali lagi, kalau kami dari segi korban mengharapkannya sih dilakukan perbaikan ya, tapi tetap menghormati sikap kejaksaan, karena bagaimanapun kejaksaan kan lembaga independen ya, mewakili negara, apapun keputusannya kami hargai ya. Sekalipun misalnya juga contoh, dia banding ada dua pilihan nih, dikabulkan berarti tetap sidang jalan terus, kalau tidak dikabulkan baiklah disuruh perbaiki kan gitu ya, malah mengulur waktu. Sementara kan kita juga boleh bilang, kita cukup lelah juga nih nunggu isu ini nggak selesai-selesai. Nah di sisi lain kalau kami dari korban, padahal Pak Jokowi sudah siap untuk menghadiri di persidangan ya? Sudah juga untuk hadir ke persidangan. Jadi ya kembali lagi kita hormati apapun keputusan nanti lembaga kejaksaan, tapi intinya sejauh ini kami tetap kepada amanah semula bahwa kami tetap mengharapkan persidangan ini bisa tuntas. Oke, tanggapan Anda Bang Alkatiri? Iya, kalau menurut saya sih mereka tidak akan mengulangi. Tidak akan ya? Karena fakta-fakta sebelumnya itu kan ada beberapa dokumen yang tidak diberikan dan sebagainya. Itu kan kayaknya mereka tidak, ya artinya karena perlawanan kita itu gigih ya, dikhawatirkan ini bahkan akan berakibat negatif gitu loh untuk lawan kita ya, yang kita. Masalahnya seperti kemarin itu, berapa kali kita minta BAP ahli, ada 26 ahli di situ. 26 ahli di resume itu ada, tetapi di dalam BAP-nya maupun daftar yang seharusnya diberikan pada kami, karena di Undang-Undang Lama itu 143 itu jelas yang dimaksud pelimpahan itu termasuk dakwaan dan berita acara pemeriksaan. Itu jelas itu. Jadi karena yang diberikan pada hakim, yang diberikan pada oleh jaksa diberikan pada hakim, pada kami dan jaksa punya itu harus sama, supaya fair. Jadi kalau kita nggak tahu, mereka yang tahu kan berarti kan babak belur kita. Nah itu yang kita ributkan kemarin, minggu-minggu lalu. Ya, dan beberapa hal, ya itulah saya nggak yakin kenapa tidak diberikan gitu loh. Bahkan banyak dugaan, jadi teman-teman itu tidak semuanya oke loh. Sebagian besar bilang,
kok berhenti sih gitu. Karena mereka udah siap. Mereka udah siap banget loh. Ya siap gerak gitu, udah makan vitamin apa untuk ini lanjut. Jadi kami pun juga kaget gitu. Kok berhenti gitu. Kasih jeda iklan, Bang. Itu. Ya makan ya boleh. Oh ya silakan dokter. Ya, Pak Alkatiri ya. Jadi gini, kan kita itu sudah masuk sidang keempat ini ya. 3 kali sidang itu kami sudah minta BAP. Tidak diberikan juga secara lengkap. Ini kan sesuatu. Lalu yang terakhir, setelah kami dapat 2 kali BAP, masih ada BAP yang menjadi bahan perdebatan pada sidang ketiga. Itu justru yang paling pokok, itu jantungnya itu. Yaitu apa? BAP 26 ahli dari mereka, dan di dalamnya itu ada ahli digital forensik. Nah, itu. Dan satu lagi, barang bukti yang kita minta juga, harusnya ada daftar, di dalam daftar barang bukti itu ada hasil pemeriksaan lapor. Itu di dalam daftar barang bukti itu tidak ada. Nah, itu tanda-tanya besar. Dan kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hakim, kami jaksa sudah diperintah oleh Hakim untuk memberikan BAP lengkap kepada kami termasuk daftar barang bukti. Sampai dengan hari ini sidang keempat jalan itu tidak juga diberikan kepada kami. Jadi ini buat kami, oh mereka sudah kalah duluan. Saya tambahkan ya, Begitu. boleh ya? Silakan. Saya tambahkan ya. Bahkan pada waktu kita berikan, dia bilang, kami itu kalau mau perang, ya senjata. Lah kok tiba-tiba perang jadi. Jadi menurut Anda memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang masuk dalam proses senjata persidangan. kita itu harus diberikan pada lawan. Nggak boleh Ini dong. penegakan hukum, mencari keadilan, atau memang mau perang-perangan. Oke, Bang Ade ini mau perang-perangan atau mencari Dari keadilan? Bang Ade? situ, itu menunjukkan bahwa memang melihat kita itu sebagai musuh. Bukan begitu, sebenarnya maksud jaksa tidak seperti itu. Di sini saya meluruskan, Bang Alkatiri juga kalau ngomong bahwa ini perang, tidak, memang saat ini Ada kenyataannya, perang-perangan. faktanya bahwa lawan dari Bang Alkatiri dan teman-teman advokat ini saat ini adalah kejaksaan. Artinya memang di sini adu buktinya nanti sama kejaksaan, karena hadirnya negara di sini kepada pihak korban, disinilah peran daripada kejaksaan atau negara untuk dalam rangka membela warga negaranya yang Interupsi aja ini. Silakan dokter. Belum selesai. Boleh silakan. Ada hal apa yang Baru saya mau lanjut. Di sinilah kan silakan. Ada mungkin ada hal yang Anda sampaikan konteksnya awal nggak tadi begitu. sebelum ke poin berikutnya Bang Ade. Silakan Dokter Siva. Gitu. BAP itu bukan punya jaksa loh. BAP itu milik kita semua atas nama keadilan. Iya. Ya. Jadi ketika BAP itu sudah perkara itu sudah dilimpahkan Harusnya. di dalam pasal itu tersebut termasuk kepada Yang saya BAP. sampaikan, Ibu Jadi Tifa, BAP itu milik adalah jaksa, instruksi. milik hakim dan milik Bukan terdakwa. personal. Jadi itu milik bersama. Itu milik bersama Bang Ade. Jaksa lah, Bu Kami Tifa. yang bilang, Masa milik kita sebentar, semua? itu memang Advokatnya nggak dipakai sama Pak Sebentar. Jokowi ini. BAP ahli ini, BAP ahli ini yang 26 itu tidak diberikan, itu BAP loh, bukan panah, bukan senjata AK dan sebagainya. Ya, maksud saya sebentar. itu bahwa memang Satu lawan. hal lagi. Sorry Bang Alkatiri, bahwa Saya memang lawan Bang Alkatiri. Saya itu belum kejaksaan. selesai bicara. Oke. Sebentar. Tanggapan Anda terkait memang lawan Bang Ya Alkatiri memang adalah begini. kejaksaan. Sebenarnya itu bukan 26 itu yang dilindungi. Itu hanya untuk, maaf dugaan kami, hanya untuk menutupi 4 ahli forensik itu supaya tidak diketahui oleh kita. Jadi seolah-olah semuanya. Padahal itu aja yang mau disembunyikan. Karena kami sudah siap mau neropong itu. Ini kan asumsi. Benar Bang nggak Alkatiri forensiknya ini? disembunyikan, Senjata mana ya kan? yang diperiksa? Kita juga jangan mengatakan bahwa ini disembunyikan dan lain-lain sebagainya. Nah, faktanya tidak diberikan. Sebanyak Faktanya memang nggak sampai dikasih, hari apa itu. namanya kalau nggak Kalau disembunyikan? tidak perlu diberikan ya siapa tahu punya Ya. pertimbangan lain kan. Oke. Di dalam- Maksudnya pertimbangan apa? Hebatnya Bang Alkatiri itulah yang membuat dia menang di putusan sela kan. Kan begitu. Oke, Iya kan? silakan. Tadi Nah, kita Bang- apresiasi juga Anda menang gitu. Iya, Bang Rifai ada yang ingin tambahkan. Pertama ya kalau saya coba objektif ya di posisi Ya, apapun karena ya, buat benar. saya hukum itu satu dan harus berlaku untuk semua. Saya sepakat dengan Bang Alkatiri. Alhamdulillah. Pun teman-teman PH ini perlu mendapatkan BAP saksi maupun ahli. Iya. Bagaimanapun nanti bagaimana membela kalau ini nggak didapatkan. Nah inilah advokat Tapi yang Anda dipakai Pak setuju Jokowi. bahwa sebenarnya Bang Alkatiri Cuma melawan saya curiga kejaksaan. aja kenapa nggak belum diberikan atau memberikannya sedikit-sedikit. Kayaknya mereka udah tahu juga bakal putusan setelahnya bakal menyatakan ini dakwaan batal demi mungkin ya. Karena itu kok nggak diberikan, saya juga agak bingung gitu ya. dong. Nah sekalipun mungkin kalau yang diminta misalnya bukti surat saya mau minta semua itu mungkin nggak bisa. Karena kalau bukti surat itu memang aturannya ditujukan di sidang
lihat rame-rame di Ya kesian kalau itu. rame-rame. Tapi kalau soal BAP menurut saya itu hak dan harus diberikan, termasuk list saksi, list ahli, Iya. jadi di surat itu haknya. Nah, satu yang tapi menarik dari sini adalah ini kan perkara yang Bu Tifa stop demi hukum ini berhenti dulu. Stop. Batal demi hukum. Yang menarik adalah kalau kemarin Bu Tifa di depan Bang Roy di Sebentar, ada belakang. yang satu stop, yang satu batal. Iya batal demi hukum. Kita aja stop. setuju lah stop ya. Sama-sama. Oke. Batal demi Sama itu. hukum. Nah, tapi yang menarik adalah kemarin kan Ambil air perkara wudhu Bu Tifa di lagi. depan, Pak Roy di belakang. Dengan begini beliau drop, Pak Roy kan tinggal nunggu praperja nih. Setelah keluar jangan-jangan nanti ke depan berbalik. Pak Roy yang sidang duluan, Bu Tifa yang di belakang. Tapi begini. Artinya ini menjadi fenomena menarik karena kemarin saya bilang ini siapa yang di belakang bisa mendapat mengeksploitasi hal-hal yang kurang sempurna di persidangan Menjadi sempurna. dan itu biasanya strategi litigasi yang terlawyer ya. Enggak, Tapi ini sekarang kalau dibalik spekulasi bisa terbalik itu, nih, Bang Alketir yang akan bisa memperbaiki seluruh pembuktian dari perkara sebelumnya. Ya ini sekedar sharing-sharing ya, tapi apakah itu strategi mau dipakai enggak? Monggo silakan. Iya, tapi begini, Spekulasi kalau itu. saya lebih jelasin lagi. Dia kan paham ada ketentuan, baik kuhab lama, kuhab baru. Yang diberikan itu bukan BAP saksi juga, tapi ahli. Kenapa kok itu demikian? Curiga kami, dugaan kami hanya mau melindungi forensik itu. Kalau diberikan pada waktu itu pada kami terus diterima, kita punya perlawanan, ini nanti bisa keliling ini dipakai orang lain nih. Itu yang dikhawatirkan menurut saya. Tapi dari Dokter Tifa sendiri kalau Anda melihat kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya arahnya kemana sih? Ya begini, sebenarnya saya kejanggalan itu dari sejak awal, 30 April 2025, 449 hari yang lalu itu sudah janggal. Ya, jadi ketika Tapi Anda expect tidak bahwa persidangan ini akan disela? Gini, akan dihentikan? pertama sudah janggal, kedua sebetulnya peristiwa ini itu nggak kuat untuk dinaikkan ke P21 Tidak itu. kuat untuk dinaikkan ke P21. Iya, makanya Detailnya, buktinya. tetap kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah di interupsi.